来食冰哦，食古早乌冰哦，食冰你会做医生哦，食冰甲咱过戏精哦。Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo semuanya, apa kabar? Bergabung kembali di acara Kring 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 Goes bersama saya Amina Chandra akan berbagi informasi jalan-jalan di Taiwan. Amina selalu berharap informasi yang Amina bagikan kepada teman-teman mungkin bisa membawa teman-teman ikut merasakan nuansa berwisata di Taiwan, atau bagi teman-teman yang berdomisili di Taiwan juga bisa menjadi satu bahan referensi pertimbangan bagi teman-teman untuk liburan di akhir pekan atau waktu liburan teman-teman. Nah, ya semoga saja informasi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua seputar wisata di Taiwan. Hari ini Amina akan mengajak teman-teman jalan ke tempat yang sangat Amina sukai. Walaupun tempat ini tidak begitu besar, dan dalam kesan Amina yang sangat mendalam dengan tempat ini adalah cuaca hujan. Karena setiap kali Amina pergi ke Ilan selalu bertemu dengan hujan. Hujan selalu turun, ya, tetapi sangat menyenangkan karena dengan demikian juga tidak terlalu panas ya. Beberapa kali Amina berkunjung ke objek-objek wisata yang berlainan di lokasi Ilan, selalu turun hujan, tapi tidak mengapa. Menurut Amina tempat ini sangat indah, khususnya untuk panorama gunung dan laut yang sangat berdekatan. Kita bisa merasakan keindahan gunung-gunung dan juga samudra yang sangat luas. Tapi kali ini Amina mengajak teman-teman untuk mendengarkan informasi berkaitan dengan festival-festival yang ada. Tentunya festival-festival ada waktunya sehingga juga harus diperhatikan agar jangan terlewatkan. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu karena memasuki musim panas dan tempat ini yaitu di Tongsan, di desa Tongsan dengan hamparan yang luas sudah melaksanakan kegiatan festival balon udara. Dan sedikit Amina bagikan informasi ini, kemudian juga akan berlanjut dengan beberapa rangkaian kegiatan-kegiatan yang ada sepanjang tahun, khususnya mulai dari musim panas hingga memasuki musim gugur. Kegiatan apa saja yang dilaksanakan di Tongsan di Ilan? Nah, yang pertama pada akhir bulan Mei karena memasuki festival Perahu Naga atau Tuan U dan berlanjut dengan musim panas pada awal bulan Juni lalu di daerah Tongsan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sangat menarik yang juga cukup ramai ya. Nah, sedikit Amina bagikan informasi ini untuk menambah wawasan kita. Mungkin jika tahun ini terlewatkan, kita juga bisa mengikuti di tahun berikutnya. Ya, Karnaval Balon Udara Tongsan 2025 yang kembali menghiasi langit di awal musim panas dengan balon udara warna-warni ya. Tentunya banyak sekali kerabat-kerabat dan teman-teman yang turut merasakan perjalanan udara romantis secara bersama. Dan diadakan sejak 31 Mei lalu, kemudian 1 Juni dan 7 Juni serta 8 Juni 2025 di daerah desa Tongsan dengan transportasi yang sangat mudah dijangkau, di mana dari pengunjung yang bisa naik kereta api turun di stasiun Tongsan, kemudian naik bus hingga ke stasiun Tongsan River Eco Arc dan lalu berjalan kaki sudah bisa sampai ke tujuan. Nah, tentunya juga bisa berkendaraan sendiri, tetapi juga terus diingatkan untuk memarkir kendaraan pribadinya juga harus memperhatikan lokasi yang tepat ya. Artinya parkir pada tempatnya, jangan di garis merah, akan ada dendanya. Nah, puncak dari acara karnaval ini adalah peluncuran balon udara yang dibuka setiap pagi mulai dari 5.30 hingga 7.30, kemudian sore juga ada selama 2 jam dari 4.30 hingga 6.30 sore, dan teman-teman bisa naik mengangkasa dengan balon udara. Tentunya juga perlu reservasi, kemudian untuk menerbangkan balon udara tersebut yang harus bergantung sepenuhnya pada cuaca dan evaluasi dari panitia atau pilot. Pihak penyelenggara
apakah pada kesempatan tersebut layak untuk diluncurkan. Nah, kemudian bagi anak-anak atau orang dengan tinggi badan di bawah 110 cm, wanita hamil atau mereka yang dalam keadaan konsumsi minol ataupun sakit, tidak diizinkan, tidak diperkenankan untuk naik balon udara. Tentunya juga harus mematuhi aturan yang berlaku ya. Setiap kali kita melakukan perjalanan, sebaiknya mematuhi, menaati prosedur yang ada agar keselamatan, ketertiban selalu ya terjaga. Oke, jadi ini adalah Happy Tongsan dengan kegiatan balon udara yang sangat menarik dan tentunya juga sangat ramai dikunjungi ya. Nah, kemudian Aminah juga akan berbagi beberapa kegiatan-kegiatan lain sepanjang tahun 2025 ini yang ada di Tongsan mulai dari awal tahun, karena teman-teman tahu bahwa daerah Ilan juga cukup dekat setelah adanya terowongan yang menuju dari Taipei ke Tongsan sangat mudah dijangkau. Nah, kemudian juga ada jalur Indah Sanchi yang juga merupakan salah satu acara kegiatan musim panas di Dusun Sanchi di Desa Tongsan, Kabupaten Ilan. Dan di mana ini juga merupakan acara tahunan untuk tahun 2025 ini sudah memasuki tahun ke-8. Dan pada masa tersebut merupakan masa peralihan panen padi. Jadi kita bisa melihat bulir padi yang dari warna hijau berubah menjadi warna kuning keemas-emasan. Nah, kemudian tahun ini mengadopsi desain ikonik Painted Right Field dengan jalur Indah Sanchi yang menggunakan tema Natural Landscape and Earth Imaginary. Dari pandangan mata kita bisa menikmati suara-suara burung dan juga keindahan denyut bumi. Wah, sangat positif sekali ya. Dan juga di sini, di lokasi ini teman-teman bisa menyewa sepeda, rental sepeda untuk jalan-jalan, berkeliling di tepi-tepi sawah sambil menikmati kehidupan pedesaan yang sangat sederhana. Nah, jadi di daerah ini, Tongsan penuh dengan rangkaian kegiatan walaupun di desa, siapa bilang ya di desa tidak ada apa-apa, tetapi untuk Tongsan menurut Aminah sangat meriah sekali sepanjang tahun mulai dari awal tahun dengan kegiatan-kegiatan menyambut tahun baru Imlek, adanya lampu-lampu, lampion-lampion yang sangat indah. Kemudian di bulan Juni selama 4 hari kegiatan festival balon udara berlangsung. Dan memasuki bulan Juli juga ada festival layang-layang yang tidak boleh dilewatkan karena hanya 2 hari saja. Dan kegiatan ini juga berlangsung setiap tahunnya. Kegiatan layang-layang untuk tahun 2025 ini berlangsung dari tanggal 12 hingga 13 Juli dan ada di jalur Sanchi. Nah, untuk diketahui bahwa Festival Layang-Layang Tongsan merupakan acara tahunan penting di Desa Tongsan di Kabupaten Ilan. Dan kita bisa menyaksikan berbagai layang-layang warna-warni berterbangan di langit, di angkasa. Pemandangan yang sangat spektakuler tersebut menarik penggemar layang-layang dari seluruh Taiwan untuk ikut berpartisipasi. Bahkan mereka yang juga akan mengundang desainer-desainer layang-layang yang akan ikut serta. Nah, tentunya karena bagi keluarga yang membawa anak-anak kecil juga harus memperhatikan keselamatannya. Ya, karena anak kecil mungkin suka ya dengan layang-layang, jangan sampai terlilit oleh tali tersebut dan bisa dibawa terbang. Jadi juga harus diperhatikan. Nah, teman-teman, sekali lagi siapa bilang bahwa desa itu tidak menarik ya? Ternyata di daerah Tongsan, di desa Tongsan di Ilan, ada serangkaian acara sepanjang tahun yang bisa dinikmati bersama. Mulai dari awal tahun, tibanya tahun baru, pergantian malam tahun baru Imlek, festival Lentera yang diadakan di seluruh Taiwan, termasuk juga di Ilan diadakan festival Lentera di Pelabuhan Sungai Tua, Tongsan, yang juga merupakan objek wisata yang sangat direkomendasi bagi penduduk setempat ataupun juga wisatawan. Nah, Pelabuhan Sungai Tua ini sedikit Aminah angkat karena tempat ini sangat indah yang sudah terintegrasi erat dengan objek wisata terkenal seperti stasiun kereta Tongsan,
stasiun kereta api ya, kemudian Taman Sungai Tongsan Eco Art, dan juga Festival Lentera Pelabuhan Sungai Tua di Tongsan yang juga merupakan salah satu perayaan tahunan terpenting di Ilan. Dan dikombinasikan dengan bangunan kuno, ekologi alam, permukaan sungai yang berliak-riak air sungainya menghadirkan pengalaman visual yang sangat unik bagi wisatawan. Dan untuk kegiatan tahun ini berlangsung pada tanggal 4 Januari yang lalu, di mana juga menghadirkan musisi-musisi untuk membawakan konser dan pertunjukan seni, serta masih ada pesta kembang api, dan juga warga atau pengunjung diajak untuk menikmati budaya dan juga makanan-makanan yang menarik yang disajikan di lokasi ini ya. Nah, dengan adanya kombinasi sejarah dan budaya, Pelabuhan Sungai Tua Tongsan menjadi pusat keramaian kecil di desa kecil Tongsan, Kabupaten Ilan. Dulunya tempat ini merupakan salah satu pelabuhan penting di bagian Taiwan Timur pada awal abad ke-20. Seiring berkembangnya industri dan dibangun kembali pelabuhan, peran penting pelabuhan sungai ini lama-lama berangsur menurun. Kemudian dalam rangka melestarikan budaya sejarah Pelabuhan Sungai Tua, maka pemerintah daerah setempat di Tongsan yang mulai menyelenggarakan berbagai festival, termasuk juga Festival Lentera Pelabuhan Sungai Tua untuk menyegarkan kembali suasana Pelabuhan Sungai Tua ini serta memajukan industri pariwisata setempat. Kemudian untuk acara Festival Perahu Naga setiap tahunnya juga melangsungkan kegiatan kompetisi lomba perahu naga, dan untuk tahun ini berlangsung pada tanggal 30 hingga 31 Mei dengan diisi 65 tim, lebih dari 1.400 kontestan yang ikut berkumpul dan memeriahkan nuansa tersebut. Dan di bulan Juni ada balon udara, di bulan Juli ada festival layang-layang. Oke, dan berikutnya juga ada Festival Seni Permainan Anak-anak Internasional di bulan Juli di tahun 2025 ini ya. Dan kegiatan ini merupakan satu-satunya festival internasional berskala besar di Taiwan yang bertemakan permainan anak-anak. Dan mereka yang akan merencanakan 3 hingga 4 pavilion dengan tema mainan anak-anak, baik itu taman air maupun taman darat yang akan mengisi keceriaan anak-anak. Dalam festival permainan anak-anak memanfaatkan lokasi geografis Taman Air Tongsan dan mengembangkan fasilitas bermain air skala besar yang sangat unik, memungkinkan para pengunjung menikmati permainan air di musim panas. Jadi akan sangat menarik. Dan di bulan September berkaitan dengan Mid-Autumn Festival, di mana juga akan digelar Tongsan Moon Festival yang berlangsung berkisar pada September tahun 2025 di kawasan pemandangan Danau Meihua, Desa Tongsan, dengan mengisi pertunjukan cahaya malam di Danau Meihua yang akan menerangi sungai dan panorama pemandangan sekitarnya, menciptakan suasana bagaikan berada dalam dunia mimpi. Para pengunjung bisa menikmati panorama indah cahaya bulan dan lampu yang terpantau di sungai sambil berwisata kecil atau berjalan-jalan santai dan menyaksikan pemandangan malam Danau Meihua yang indah. Dan di bulan Oktober masih ada Asia Pacific Traditional Art Festival yang akan berlangsung dari tanggal 5 hingga 13 Oktober, di mana untuk tahun ini mengambil tema bersinar terang yang akan menyajikan beragam pertunjukan budaya dan pengalaman seni, bahkan juga ada basar dan terbuka untuk umum, maka semua warga, baik itu wisatawan domestik atau mancanegara, diundang untuk bergabung meramaikan Festival Asia Pacific Traditional Art. Teman-teman, inilah objek wisata yang bisa kita nikmati dari lokasi-lokasi yang indah serta beberapa festival-festival yang digelar di Ilan. Semoga saja informasi hari ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Amina pamit dulu, sampai jumpa di lain waktu. Dadah! Halo semuanya, ni hao ma. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Salam manis selalu dari Cantika Putri. Terima kasih.